Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Salam kompeten, salam integritas. Perkenalkan, saya Salisa, mahasiswa jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Saya merupakan salah satu peserta dari program sertifikasi penyuluhan anti korupsi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembangun Penyuluh Integritas Bangsa atau LSP P3 PIB. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai materi dasar penyuluhan anti korupsi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Jadi, menurut Kamus Hukum tahun 2002, korupsi berasal dari kata korup, yang berarti suka menerima sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kemudian, faktor-faktor penyebab korupsi. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Kemudian, teori-teori penyebab korupsi. Yang pertama, teori CDMA yang dikemukakan oleh Robert Kitgard. Yang kedua, teori Ghosn yang dikemukakan oleh Jack Bologan. Yang ketiga, teori Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Donald R. Cersei. Yang keempat, teori Willingness and Opportunity to Corrupt. Yang kelima, berdasarkan motivasi pelaku. Yang keenam, teori model cost benefit. Selanjutnya, dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor. Ada sektor ekonomi, sosial dan kemiskinan, birokrasi dan pemerintahan, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, lingkungan, politik atau demokrasi. Kemudian, bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Terdapat 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang kemudian dari ke-30 bentuk atau jenis tersebut dikelompokkan menjadi 7 kelompok yang antara lain: yang pertama, kerugian keuangan negara; yang kedua, suap menyuap; yang ketiga, penggelapan dalam jabatan; yang keempat, pemerasan; yang kelima, perbuatan curang; yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan; yang ketujuh, gratifikasi. Kemudian, jenis-jenis pemberian. Terdapat 3 jenis pemberian. Yang pertama, gratifikasi; yang kedua, suap dan uang pelicin; yang ketiga, pemerasan. Kemudian, strategi pencegahan korupsi. Yang pertama, represif; yang kedua, perbaikan sistem; yang ketiga, edukasi dan kampanye. Kemudian, rencana aksi pemberantasan korupsi. Ada metode SMART. Yang pertama, spesifik, measurable, attainable, relevant, and timely. Selanjutnya, negara-negara dengan indeks persepsi korupsi atau IPK-nya tinggi. Yang pertama ada Denmark, yang kedua Finlandia, yang ketiga Norwegia, yang keempat Swedia. Kemudian apa saja sih yang menjadi nilai-nilai anti korupsi? Nah, yang pertama itu ada nilai inti, kemudian ada nilai sikap, kemudian nilai etos kerja. Nilai inti terdiri dari nilai jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Kemudian nilai sikap ada peduli, berani, dan adil. Kemudian nilai etos kerja ada kerja keras, sederhana, dan mandiri. Next, contoh upaya mencegah dan menentang korupsi. Jadi yang pertama, melakukan tindakan preventif. Yang kedua, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi. Yang ketiga, perbaikan sistem pengawasan. Kemudian, tujuan akhir dari usaha mencegah dan menentang korupsi. Yang pertama, menghapus segala bentuk korupsi. Yang kedua, menurunnya perbuatan korupsi. Yang ketiga, menurunnya jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan korupsi. Yang keempat, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi. Yang kelima, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi. Kemudian, indikator keberhasilan tindak pidana korupsi. Yang pertama, menurunnya persentase tindak pidana korupsi. Yang kedua, kepercayaan publik terhadap masyarakat atau pemerintah menguat. Yang ketiga, pengembalian uang negara meningkat. Yang keempat, sistem pengawasan melekat. Demikianlah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.